tertarik dengan kerajinan tenun itu di awal tahun 1090-an, yang dimana saya banyak tugas keluar kota. Nah, ini banyak sekali melihat kerajinan-kerajinan, baik anyaman maupun tenun dan batik tentunya. Tapi dari beberapa anyaman yang saya suka temui, saya suka lihat adalah saya lebih tertarik dengan kerajinan tenun. Sehingga dengan kecintaan saya atau hobi saya dengan kain tenun itu membuat saya kalau ada cuti, ada waktu, saya menyempatkan ke kunjungan ke beberapa sentra tenun. Jadi tahun 95 saya sudah mengenal kain tenun NTT dan ke beberapa daerah sentra tenun NTT, khususnya adalah Sumba dan Ende dan Alor malah ya. Nah, kemudian kesukaan saya ini saya mencoba untuk dibuat karena ada ide tentunya. Begitu melihat kain-kain saya punya ide. Nah, ide-ide ini mereka kurang tertarik karena mereka sudah merasa kain tenunnya bagus dan laku dijual. Rasa penasaran saya untuk merealisasikan ide itu, akhirnya saya mencoba mengundang beberapa perajin tenun yang saya kenal, karena memang sebelumnya saya sudah intent ke beberapa perajin tenun, sehingga mereka saya undang. Saya memilih wilayahnya adalah di Sukabumi ya. Saya membuat workshop kecil untuk uji coba. Sifatnya hanya hobi aja, karena saya masih sebagai profesional pada saat itu. Kemudian pada akhir 99 saya mencoba produk komersial ya. Tapi bukan saya yang jualan, karena masih sebagai profesional pada saat itu. Karena memang dasar hobi, saya coba kawan-kawan saya untuk menjual. Sebelumnya saya sudah punya network dengan kawan-kawan, baik perajin batik maupun teman-teman desainer. Saya harus mempunyai produk tenun yang bisa ke end user, bisa saya jual retail ke pemakai. Jadi kalau kawan-kawan penenun sebelumnya ada, itu adalah mereka membuatkan tenun putihan dijual ke pembatik. Nah, pembatiknya ada masalah, akhirnya utangnya susah dibayar. Nah, itu saya nggak mau. Sudah buat warna bisa. Kemudian tahun 2002 awal saya memutuskan untuk belajar desain. Ya, secara akademisi saya ambil yang sifatnya short course. Bahwa pada saat mulai tenun, kebutuhan saya apa, dan kekurangan saya apa. Akhirnya saya ambil short course di akademisi desain. Saya belajar pola, saya membuat busana. Ya, akhirnya pada akhir tahun 2002 saya sudah mulai membuat busana dan sudah mulai diminta untuk tampil fashion show. Dan 2006 khusus tepatnya adalah bagaimana produk saya ini diminati oleh Presiden ya pada saat itu, Pak SBY. Nah, pada saat itulah permintaannya luar biasa banyak. Pelopor ke busana tenun, baik itu kemeja tenun maupun busana-busana tenun. Nah, yang lebih dikenalnya adalah dengan namanya sebutan kemeja tenun SBY. Itu mereka menyebut ya, karena saya sendiri dari tenun gaya tidak pernah memberi nama itu kemeja tenun SBY, tapi dengan karakter, dengan ciri khas kain tenun yang digunakan SBY lah, ini akhirnya tenun gaya mudah sekali dikenali dengan ciri khas maupun karakter kain tenun yang sangat berbeda dengan yang lain. Kalau sekarang yang mengikuti memang sangat banyak. Saya merasakan sekali sejak tahun 2011, 2012 itu mulai banyak sekali yang sudah bisa membuat kain tenun seperti produk tenun gaya. Tapi alhamdulillah bahwa dari tahun 2000 sampai 2011-2012 selama 12 tahun tenun gaya itu tanpa persaing pada saat itu, sehingga dalam omset yang luar biasa bisa menyisakan margin, itu juga bisa untuk membeli membangun workshop lagi, mengembangkan workshop, sehingga karyawan pada saat itu sudah mencapai 200-an orang. Kalau dulu itu lebih efektif adalah dari mulut ke mulut. Ya, pada saat itu belum ada sosmed seperti Facebook. Facebook ada, tapi belum maksimal digunakan. Terakhir adanya IG, ya, Instagram. Nah, kalau dulu efektif adalah dari mulut ke mulut.
Jadi dari 1 sampai 9, nah akhirnya mereka kumpul. Dan customer saya adalah rata-rata karena ini banyak digunakan oleh kalangan pejabat, terutama adalah presiden dan keluarga besarnya, sehingga customer saya kalangannya adalah memang untuk menengah ke atas, sesuai dengan harganya yang juga memang menengah ke atas. Nah, kendala di dalam tenun gaya itu kan cara kita tuh menggunakan padat karya ya, jadi melibatkan banyak orang. Nah, dengan banyak orang ini yang kadang-kadang dengan latar belakang yang bukan pendidikan tinggi, rata-rata adalah memang mereka putus sekolah SD, SMP, jarang sekali yang SMA, sehingga memang untuk disiplin bekerja mereka memang masih agak susah. Pada awalnya adalah seperti itu, tapi dengan pendekatan dan sistem pengelolaan usaha, alhamdulillah sih itu bisa teratasi. Dan untuk yang muda-muda, kebetulan begini, tempat kami itu para perajin tenunnya banyak yang muda-muda dan mereka merasa gengsi. Nah, inilah yang mereka merasa gengsi mengerjakan tenun yang sifatnya pekerjaan tradisional, sehingga pernah berhenti cukup banyak, ya sampai 30 orang berhenti, mereka pindah ke garment. Karena mereka berpikir kerja di garment itu lebih bergengsi. Nah, jadi kendala saya pada saat itu adalah bahwa pekerjaan menenun itu nggak bergengsi buat anak muda. Alhamdulillah sekarang yang muda-muda banyak. Melihat kain tenun itu kan luar biasa ya. Kita mengenai hampir semua provinsi, bahkan kecamatan itu ada kain tenun. Pengrajin tenun ada. Nah, ini yang membuat saya, bagaimana kalau seluruh daerah atau sentra-sentra tenun ini mampu membuat kain tenun yang baik dan digunakan juga bukan hanya sebagai kain, digunakan sebagai untuk acara adat, tapi digunakan juga sebagai hari-hari, digunakan jadi dibuat busana siap pakai atau ready to wear. Nah, kalau di daerah itu sih masih sangat minim ya. Kalau kota besar sudah lumayan, makanya saya melakukan kegiatan pelatihan desain dan menjahit di beberapa sentra tenun di daerah, sehingga di sentra tenun ini juga bagian menenun dan mereka membuat kain tenun, terus nanti juga kita ajari kelompok lain untuk membuat desainnya, untuk membuat produksinya atau menjahitnya. Nah, alhamdulillah sudah di beberapa tempat sudah berjalan. Untuk tenun gaya tentunya adalah, kalau tenun gaya memang sudah dikenal sebagai trendsetter di busana tenun. Tentunya juga ini bisa mempertahankan bahwa tenun gaya sebagai trendsetter tenun dengan mengikuti ke perkembangan zaman ya, mengikuti dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat, karena saya sekarang juga aktif di beberapa kegiatan, cukup banyak kegiatan yang menyita waktu banyak. Ini bagaimana saya mengkaderisasi karyawan saya untuk melanjutkan usaha tenun gaya.